Oke, lanjut lagi ya belajar ras. Oh ya. Sekarang lanjut ke collection types. Ras memiliki banyak tipe untuk member collection. Nah, collection berguna di saat Anda memerlukan lebih dari satu value pada satu variabel. Contohnya, Anda bisa memiliki informasi yang berisi semua nama-nama kota di dalam satu variabel. Kita akan memulainya dengan array. Yang mana ia adalah yang tercepat dalam seperti ini, namun juga memiliki kegunaan yang paling sedikit. Array ini mirip seperti ini, yang mana ia adalah yang paling cepat, namun kegunaannya pun juga paling sedikit, itu ya. Tercepat tapi kegunaannya paling sedikit. Array adalah data yang dituliskan di dalam square bracket. Syaratnya array tidak boleh mengubah ukurannya ya, jadi ukurannya itu fix ya. Array hanya boleh berisi tipe yang sama ya, jadi statik ya, jadi cuma satu variabel jadi dalam satu array cuma ada boleh data yang memiliki satu tipe yang sama. Seperti yang kita sebutkan, meskipun terbatasnya sangat cepat walaupun terbatas, tapi dia sangat cepat. Tipe pada array adalah tipe number ya. Contohnya 1, 2 adalah str ya, lengthnya 2. Ini artinya bahkan dua buah array pun bisa saja memiliki tipe yang berbeda. Begini contohnya. Tipe dari array 1 adalah str2 ya. Str ini 2 nih, lengthnya 2. Array yang kedua ini tipenya adalah str juga ya, tapi lengthnya 3. Keduanya memiliki tipe yang berbeda ya, Ini adalah saran yang baik untuk mengetahui tipe dari sebuah variabel ya. Anda bisa bertanya ke compiler dengan cara memberikannya instruksi yang asal-asalan. Contohnya gini, let seasons gitu ya, ddd as well gitu ya. Compiler akan menegur kita, what's there is no add gitu ya. Method for season and not thd. Method version 2 either, persis yang seperti kita lihat lewat pesan bawah ini. Method not found ya. Compiler akan menuliskan method not found ya, karena nggak ada method ini ya dd, yang mana tipenya adalah yang ada dalam square bracket ya, tipenya adalah yang berada dalam square bracket. Jika Anda ingin array dengan value yang sama, Anda bisa mendeklarasikan seperti ini ya, A ini sebanyak 10. Oke, bisa gini ya. Kita coba let name gitu ya, let name sama dengan gini, sami misalkan sebanyak berapa, 10 buah. Oke, dan sekarang kalau misalkan kita print si name gitu ya, ini kalau kita make run, nah jadinya gini, mismatch jadi kayak gini. Oh iya, ini tuh ini ya, bukan length ini ya, gini. Sorry, make run. Nah gini, cannot be format by default. Oh jadi dia tuh debug ya, mau di debug ya. Ini name. Nah ini sami sebanyak 10 kali 10 buah. Oke, asalnya adalah gini. Cara ini kebanyakan digunakan untuk bikin buffer ya, inisialisasi array di mana semua value-nya bernilai 0. Contohnya not buffer ya, ini ada 0, angka 0 kita sebanyak 640 buah ya. Jadi kita initial dulu array-nya dengan data atau value yang bernilai 0. Oke, nanti akan ada keperluan untuk menambah data dengan cara kita ubah yang 0 itu. Kita bisa ambil atau tarik indeks pada array menggunakan ini. Oke. Misalkan ini ada sami ya, sebanyak 10 buah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau akses ini name gitu ya, ada pakai indeks ya, mulainya dari 0 ya, 0 sami ya. Kalau kelihatan gini aja, sam gitu ya, def ya. Oke, ini 0, ini 1 ya. Ups, ini 1. Oke, save. Sekarang kalau kita run, nah ini sam def, sam ini indeks ke 0, ini def ke 1. Oke, kita bisa mengambil slice potongan array ya. Jadi slice itu merupakan potongan dari array. Pertama kita perlu tanda ini karena compiler tidak tahu ukurannya berapa ya. Kemudian kita gunain tanda ini menunjukkan range-nya ya. Ini array of 10 ya, ini ada 10 data ya. Kemudian 3 to 5 dari angka 3 ke 5, dia dari 2 itu indeks ya, 2 sampai 5, 2 0 1 2 3 4 5 ya, 5 nya nggak masuk ya, cuma sampai 4 ya, gitu cara
ambilnya ya. Kita coba. Nah ini 3 to 5, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5 nya di sini ya. Oke, ini yang 5 nya gak masuk, itu cuma sampai 4. Start dari itu berarti mulai dari 01 ya sampai dengan terakhir ya. Kalau terakhir itu titik-titik aja bikinnya, nanti dia sampai terakhir. Kalau mulai dari awal sampai indeks ke 4 gitu ya, jadi kita pakai kayak gini sampai array of 10 gitu ya, n at 5 gitu ya. N at 5 nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Everythingnya titik 2 aja, nanti akan diambil referensinya ya, ambil potongan semua arraynya gitu. Ingat, indeks selalu dimulai dari 0 ya, bukan 1. Indeks range bersifat eksklusif ya, ia tidak akan masukkan angka terakhir. Nah itu istilahnya eksklusif ya. Jadi ini kalau 25, ini 5 nya nggak masuk, cuma sampai 4 ya gitu. Oke, ini 5 cuma sampai 4 sebenarnya gitu. Oke, ini array ya, array. Kemudian ada vectors. Sebagaimana kita memiliki str dan string, kita pun memiliki array dan juga vektor ya. Array lebih cepat namun kegunaannya lebih sedikit, sedangkan vektor sangat lambat ya, tapi memiliki banyak kegunaan. Oke, tentu saja sangatlah cepat ya, sehingga vektor tidak lambat, hanya ya lebih lambat jika dibandingkan dengan array ya, bukan sangat lambat gitu ya, tapi lebih lambat dibandingkan dengan array. Tipenya adalah fact ya, fact v besar, v gede gini ya. Oke, caranya let name kita coba ini string gitu ya, from same gitu ya. Oke, kemudian kita punya nih vektor ya, fact new. Jika kita tulis programnya sampai di sini dan menjalankannya, karena ia tidak tahu tipe dari vektor ya. Ini kalau kita push, now it knows gitu ya. Now it knows. Sekarang dia tahu kalau itu tipenya adalah string. Ya, kalau sampai ini dia nggak tahu nih tipenya apa ya. Ini kalau kita run ya. Nah, ini ya, type notation need to fact t ya, ini generic ya. Cannot infer ya, tipe. Jadi kalau udah kita my fact gitu ya, kita udah push misalkan sebuah data, misalkan yang satu tadi kita udah push. Nah, sekarang dia tahu tuh tipe datanya yaitu string gitu ya. Nggak kelihatan karena belum kita print ya. Anda bisa melihat bahwa fact selalu memiliki sesuatu di dalamnya, dan itulah kegunaan dari ini tuh angel brackets ya. Fact string adalah vektor dengan satu atau banyak string ya. Anda juga bisa menggunakan lebih dari satu type di dalamnya. Oke. Fact i32 adalah vektor di mana setiap itemnya adalah tuple ya, tuple. Kalau ini fact string ya, ini adalah setiap itemnya adalah fact dari string ya, fact dari string, fact dalam fact ya, nested fact. Oke, ini adalah fact. Oke, Kalian menggunakan push untuk membuat ras memiliki tipenya. Kita juga bisa langsung deklarasiin ya. Nah, ini fact ya, sini fact new. Nah, di sini kita kasih langsung aja ya. Nah, ini fact, dalamnya ada tipenya mau apa, string misalkan. Ya, ini kalau kita run oke, kalau kita lihat compilernya kompilernya nggak ini lagi ya, nggak ngenotis yang karena nggak tahu tipe ya, tapi sekarang dia unused. Oke, unused karena kita nggak pakai, kita nggak print, kita nggak apain gitu ya, jadi dia nge-warning ya, warning, nggak error, warning. Anda bisa melihat bahwa item-item yang ada di dalam vektor harus memiliki tipe yang sama ya. Cara mudah lainnya untuk membuat suatu vektor adalah dengan menggunakan macro fact ya, macro fact. Ini mirip deklarasi array namun dengan fact di depannya. Oke, nah gini ya, gini fact, gini fact. Nah, kasih nilainya dalamnya gini. Oke, kalau kita print ya si my fact gitu ya. Kalau kita run, nah, ini dia ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Anda juga bisa melakukan slice pada vektor sama seperti yang kita lakukan pada array. Oke, kita juga slice ya, bisa kayak gini ya. Oke, nih. Oke, 25 satu habis ya, dari awal sampai ke 4 ya, ini semuanya ya, bisa gitu. Karena fact lebih lambat dibandingkan dengan array, kita bisa menggunakan suatu cara untuk membuatnya lebih cepat ya. Vektor memiliki kapasitas, yang artinya ruang yang diberikan kepada vektor
Bisa kita push item baru dalam vektor, ia akan mendekati dan terus mendekati ke batas kapasitasnya. Maka jika item yang terpush telah melebihi batas kapasitasnya, maka ia akan membuat kapasitas menjadi 2 kali lipat ya. Jadi kita bisa panggil nih capacity ya. Itu capacity ya. Ini kalau kita print ya. Ini dulu deh, kita copy aja. Nah, ini kan 0 elemen ya. Kalau kita gede dulu, ini print non fact ya, capacity ini 0 elemen, kapasitasnya juga 0. Nah, kalau kita udah push A gini satu karakter ya, jadi satu elemennya kapasitasnya 4. Oh, satu elemen kapasitasnya 4, fact dan setelah selalu dimulai dengan kapasitas 4 ya. Ada satu item dia itu mulainya kapasitas 4 ya. Tambah lagi 2, oke, 3, 4 ya. Kalau kita lihat, nah 4 elemen kapasitasnya tetap 4. Tapi kalau kita push lagi, nah dia berlebih dari kapasitasnya kan. Nah, jadi cetaknya 8. Kenapa 8? Karena dia 2 kali lipat ya. Kapasitasnya itu kalau udah melebihi kapasitas sebelumnya, dia akan nge double ya, 2 kaliin si capacity. Ya, kita memiliki 5 elemen ya, namun dia menggabungkan benda kapasitasnya semula jadi 4 menjadi 8 untuk bikin ruang yang lebih gitu ya. Ini kalau kita run, nah gini 0 4 4 8 ya gitu. Vektor pada program memiliki 2 reallocation ya, dari 0 ke 4 dan dari 4 ke 8. Nah, kita bisa buatnya lebih cepat. Caranya dengan kasih capacity ya, kapasitas langsung. Jadi dia nggak nge-reallocation lagi ya. Jadi kalau kita udah fix nih ngasih capacity, ini fix capacity atau initial aja ya. Kita tulis pemerokan kapasitas 8. Oke. Tambah 1 8, tambah 2 8 8. Sekarang kita ambil 5 elemen, kapasitasnya tetap 8 ya. Karena dari awal kita udah kasih tahu ya. Oh, ini double ya. Wow. Oke. Gini. Nah, kemudian vektor pada program, oke, udah ya. Vektor pada ini memiliki 0 reallocation ya, karena dia nggak ada reallocation untuk kapasitas baru ya, karena di awal kita udah kasih alokasinya itu sebenarnya 8 ya, karena ini lebih cepat ya, karena nggak ada realokasi yang mana ini lebih baik. Jadi jika kita berpikir bahwa kita mengetahui seberapa banyak elemen yang kita perlukan, kita bisa initial si vektornya dengan with capacity ya, instead of fact new gitu ya. Untuk membuat lebih cepat, oke, Anda harus mengingat bahwa Anda juga bisa menggunakan into untuk membuat str menjadi string ya. Oke. Yang sebelumnya ini into fact ini artinya pilihkanlah type fact-nya untuk saya. Oh, maka rasakan memilihkannya i32 ya. Oh, ini simbolnya ya. Kalau U8 maksudnya ini itu angka values ini akan kasih tahu ke compiler kalau tipenya itu U8. Kalau ini tuh ya enggak ya. Kalau ini tuh compiler akan ngasih i32. Oke, tuple diras menggunakan ini. Oke, kita udah sering melihat tuple yang kosong karena parameter kosong pada function sebenarnya adalah sebuah tuple. Parameter kosong pada function sebenarnya adalah tuple. Oke. Ini tuple berarti ya, ini tuple. Kembalinya kosong berarti tuple. Function tidak menerima apapun, itu ya tuple kosong, dan tidak mengembalikan apapun juga, artinya juga tuple kosong ya. Kosong ya, ini tuple kosong, ini juga tuple kosong ya kalau nggak ada return. Sehingga kita sebenarnya sudah berkali-kali menggunakan tuple ya, tapi jika Anda tidak mereturn apapun pada function, maka sebenarnya itu mereturn tuple kosong ya. Gini, ini sebenarnya menambahkan ini ya, berarti kita mereturn sebuah tuple kosong. Oke. Tuple bisa menyimpan banyak data dan bisa menyimpan tipe yang berbeda pula. Item-item dalam tuple juga diindeks menggunakan angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Untuk masuk fact index pada array kita menggunakan ini ya. Sedangkan vektor kita pakai titik ya. Kita coba dengan cara ini, random tuples ya. Ini kita copy. Ini random tuple, here's a name 8 fact A ya. Jadi dia fleksibel ya, dynamic ya. Dalamnya boleh string, boleh integer ya, boleh vektor, boleh karakter ya, boleh array ya. Array boleh ini float ya. Ini print inside the tuple first item, second, third, fourth, fifth, 60. Nah, ini ya.
Ini indeks ya, 0 1 2. Itu beda tupel sama si array. Kalau array kan dia pakai kurung siku gini ya, kalau tupel dia pakai titik. Ini kalau kita print nih ada lupa nih gini. Oke. Tipe dari tupel biasanya tipe dari tupel adalah ini. Kita juga bisa membuat tupel untuk membuat banyak variabel ya. Caranya gini. 1 2 3 ya. Jadi kalau kita mau ini ya, mau ngasih setiap value ini ke dalam masing-masing variabel, kita bisa gini. Let kasih aja gini, nanti setiap value yang dipanggil itu akan di save ke dalam variabel ini. Ya, kalau kita coba let fact ini ya, fact 1 2 3 abc 0 1 2 memberi mereka nama sebagai abc ya, abc. Jadi kalau kita print ABC gitu ya, ABC ini hasilnya 1 2 3 ya. Oke. Kemudian hasil printnya adalah tuh, yang mana ini adalah hasil dari variable B. Cara seperti ini biasa dinamakan dengan destructuring ya, destructuring. Karena variabel awalnya berada dalam struktur, namun saat kita mencek menjadi variabel ABC, variabel tersebut tidak lagi ada di dalam struktur tersebut. Oke. Ownership juga ya. Oke, berarti kalau misalkan kita print ini ya udah nggak ada tuh ya. Kalau misalkan kita print ini ya, str vector ya, sih bisa nggak ya? Oke, nah udah masih ada. Tapi katanya tadi tidak lagi berada dalam struktur tersebut ya. Coba ini vektor ya. Ini vektor ya, bukan tupel. 0 ya. Coba kita akses. 1 masih ada ya. Jika kita perlu melakukan destructure tapi tidak mengingat semua variabel, kita bisa pakai tanda ini. Oke, apple ini pada kode di atas ia hanya membuat sebuah variabel bernama apple, tapi tidak buat variabel untuk lainnya ya. Masih ada banyak lagi tipe collection dan masih banyak lagi cara untuk menggunakan array, fact, tuple ya, kita bisa lebih lanjut ya. Oke, masih banyak sebenarnya yang perlu kita ulik ya di sini. Oke, baru kita masuk ke control flow ya. Control flow artinya kita kasih tahu kita kasih tahu kode untuk lakukan pada kondisi yang berbeda. Yang paling sederhana adalah if ya. Contoh main gitu ya. Misalnya kita punya main name gitu ya, atau name sami gitu ya. Oke, jika gitu if name itu sama dengan sami, maka kita print misalkan yes ya. Oke, ini kalau kita run yes ya, benar kalau name itu sama dengan sami ya. Ini kondisinya true ya, true jika dijalankan ya. Name-nya itu nggak sama dengan sami ya. Nah, ini false ya, jadi ini nggak dijalankan ya. Ini kosong aja deh. Oke. Juga perlu dicatat bahwa kita gunain tanda ini dan bukan tanda ini. Ini tuh assignment ya, sedangkan ini komparasi gitu ya, comparison. Oke, kalau kita butuh lagi ya kondisi yang lain, kita pakai else if ya. Misalkan namanya itu sama enggak atau 6 ya. 6 misalkan angkanya 1 gitu ya. Jika 6 itu sama dengan 1, maka ya 1 gitu ya. Else if gitu ya, 6 itu sama dengan 2. Ya, kita kasih lagi di sini ini 2 gitu ya. Lagi di sini misalkan kita kasih ini 3 ya. Kalau ini 3. Oke, 3. Oke, ini kalau kita ubah jadi 2 ya. Jadi yes 2 ya. Outputnya yes 2. Oke. Hasil cetakannya adalah it's different number. Ini ya, karena nggak ada kondisi di sini ya. Maka kita perlu kasih block else ya. Ini kalau nggak ada ini ya, nggak 3 dia, nggak 2 dia, nggak 1 dia. Misalkan 10 ya.
nggak ada true di kondisi ini, maka dia lari ke sini, print not found gitu ya, not found. Oke gitu. Terlalu banyak if else ya bisa membuat kode kita jadi sulit dibaca. Pada kasus seperti ini kita bisa gunakan match ya, kecocokan ya, match. Wow, keren ya, kayak switch ya, kayak switch. Compiler akan memberikan pesan pattern not covered ya, karena apa? Karena ini tentu else nya ya, itu else nya. Oke. Kondisi lainnya gitu ya. Oke, kita bisa pakai match ya, kecocokan. Kita match si num-nya jika enggak ini ya, belum. Jika misalnya kasusnya itu 0 gitu ya, maka kita print deh ini tuh 0 gitu ya. Oke gitu. Ini koma ya, separated by koma, terakhir juga koma. Dia 1, dia 2, dia 3. Oke, dia 1, dia 2, dia 3. Nah kalau nggak ada kita kasih underscore ya. Nah ini untuk case lainnya gitu ya, 10 misalnya. 2. Oke, simpan, run. Nah keluar 2 ya kan. Ingatlah saat kita pakai match, kita tulis match, kemudian membuatnya ini code block ya, ini kode block. Tuliskan pattern sebelah kiri ya, ini kiri, kemudian mau apa fat arrow-nya untuk menuliskan apa yang harus dilakukan jika matches ya, jika cocok. Setiap baris dalam blok match disebut dengan arm. Setiap baris di dalam blok blok ini arm gitu ya, ini arm. Letakkan koma di antara setiap arm ya, bukan semikolon. Letakkan koma di setiap arm ya, nggak semikolonnya, nggak titik koma, jadi tanda koma aja. Second number akan bernilai 10. Apakah Anda melihat keberadaan semikolon pada akhir blok match? Second number akan bernilai 10. Oke, second number ini akan bernilai 10. Kita bisa gini juga ya. Oke, match number. Jadi kita simpan hasilnya itu ke dalam variable second number. Oke, match pada hal yang lebih rumit kayak gini, match sky temperatur ya. Jika sky-nya cloudy dan temperaturnya cold, maka print is dark and unclean today. Jika clear warm, ini it's a nice day. Kalau cloudy warm, ini is dark but not bad ya. Kalau nggak not sure what the weather is. Kita juga bisa gini ya. Oke, bisa sky temperatur ya, menarik ya. Oke, kita bisa misalkan gini. Misalkan ada username gitu ya, ada username misalkan username kan Sami dah gitu ya. Kita juga punya password gitu ya, password. Jadi kita match ya, dalamnya ada username dan juga password ya. Jika di ini username-nya itu sama samidev gitu ya, dan juga passwordnya samidev gitu ya, maka kita print gitu ya, authenticated ya, ya. Kalau enggak berarti oops gitu ya. Oke, ini kalau kita print ya. Authenticated ya. Jadi kalau misalkan ini tuh 2, misalkan dia tuh oops gitu. Atau bisa juga gini. Children married, jika marriednya semua dengan false, maka gini. Bahkan kita bisa pakai if ya, itu disebut dengan match guard. If married false ya, jika marriednya false atau marriednya enggak true gitu ya, not married with ini children gitu ya. Jika childrennya 0 dan marriednya true, maka marry but not children ya. Bisa kompleks kayak gini ya, disebut match guard. Oke, hasilnya kayak gini. Anda bisa gunakan ini sebanyak yang ingin pada match yang berhubungan dengan warna ya. Contohnya gini, R ya, jika R nya kecil dari 10, maka not much red ya, nggak terlalu banyak red. Kalau misalkan B nya dari 10 berarti not much blue. Kalau misalnya G itu not much green. Kita bisa gini juga, kita bisa abaikan ini yang lainnya ya. Match color ya. Oke, kalau kita print ini ya, not much blue, each color has less than, not much green ya.
Program di atas menunjukkan bagaimana statement match bekerja. Karena pada saat ini hanya match blue, pada variable first juga tidak memenuhi syarat ya. Warna hijau G0, statement match selalu berhenti di saat menemukan kecocokan ya, langsung break ya, kayak switch langsung break kalau di go ya, dan tidak akan merasakan sisanya. Ini juga adalah contoh yang baik di mana ia menunjukkan bahwa kode dikompil dengan baik. Hanya saja kode ini berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Kita bisa ubah statement match yang lebih besar dan rumit untuk mengatasi masalah ini. Tapi yang lebih kita menggunakan loop for. Kita bicarakan loop for di chapter selanjutnya. Match harus mereturn tipe yang sama. Jadinya Anda tidak bisa melakukan hal ini ya. Nggak bisa, ini karena integer, ini tuh string ya. Jadi nggak bisa not match ya. Kalau ini tidak juga tidak berjalan karena sebab yang sama seperti yang di atas ya. Ini juga sama aja. Main number 90 lah else. Akan tapi bekerja dengan normal karena ini bukan match ya, sehingga Anda memiliki statement let ya. Menarik matchnya. menarik. Ada lagi nih contohnya nih ya, jika kita pakai add ya untuk memberikan nama ke value dari sebuah supreme match ya, kita kasih add dan Anda bisa menggunakannya. Pada contoh ini akan menunjukkan input i32 ya, inputan ini ke dalam function. Jika ia bernilai 4 atau 13 ya, 4 atau 13 kita ingin menggunakan angka sub dalam statement println. Oh, kita bisa gini, number. Oke, number. Jika 4 maka kita bisa pakai number ini ya. Sebaliknya kita tidak perlu untuk melakukannya. Oke, next kita belajar tentang stretch ya.